Pada tahun 2021, YouTuber Matt Field menghabiskan malam di sebuah gua gelap di antah berantah di Australia setelah temannya bercerita tentang pengalaman meresahkan yang dia alami di gua itu dan menantangnya untuk bermalam di sana sendirian. Saluran Matt sedikit lebih ekstrim daripada yang lain. Video di salurannya sering menampilkan dia pergi ke lokasi terpencil selama berhari-hari dan bertahan hidup hanya dengan makan dari ikan yang dia tangkap dan hewan lain yang dia buru. Setelah sekitar 4 jam berjalan, dia akhirnya menemukan gua tersebut dan menuruni tangga buatan di dalam gua serta menjelajah lebih dalam ke dalam gua. Matt merangkak ke dalam berbagai lubang yang dia temukan untuk melihat apakah ada jalan lain. Beberapa saat kemudian, dia mulai mendengar beberapa batu berjatuhan yang menurutnya berasal dari area pintu masuk dan suara sejenis binatang berjalan-jalan. Di satu momen dalam video, dia menyebutkan bahwa dia merasa seperti sedang diawasi dan keadaan menjadi lebih menegangkan. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy. Ketika Matt merekam video ini, malam itu sama sekali tidak berangin dan fakta bahwa rantai itu bergerak bisa diartikan bahwa ada seseorang atau sesuatu di bawah sana. That chain moved just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even for... Holy... Oh my God. Look. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. Okay. Well, I've got my backpack back on and I'm booting on out of here. I just heard a sound. It's not normal. It's definitely not a normal sound and I'm scared. I'm not gonna lie. It's probably about 2 hours, 2.5 hours after I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning, and that sound was not normal. I'm getting out of here. Setelah suara menyeramkan itu mereda, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan gua dan menghabiskan sisa malam di dekat pintu masuk. Beberapa jam kemudian, dia melaporkan mendengar suara mendesis yang terdengar seperti suara manusia. Tetapi setelah berjalan di sekitar gua, dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat membuat suara-suara itu selain dari binatang besar. Hal terburuk yang bisa terjadi pada Matt adalah adanya penghuni liar atau seseorang yang tinggal di dalam gua. Untungnya, dia berhasil keluar dari gua dengan selamat. Segera setelah matahari terbit, dia pergi dan tidak berencana untuk kembali ke gua itu. Gary dan Amica adalah ayah dan anak perempuan dari Skotlandia yang membuat video tentang perjalanan mereka keliling Eropa dengan mobil van camping mereka. Video-video tersebut biasanya cukup aman dan menghibur. Namun, dalam video khusus ini, Gary dan Amica mengalami pertemuan yang cukup mengganggu. Rekaman ini diunggah pada bulan Maret 2023 selama perjalanan ke utara Skotlandia. Saat mereka berjalan melewati hutan, Amica memberitahu ayahnya bahwa dia mendengar suara-suara di suatu tempat di dekat mereka. Setelah mencari beberapa saat, inilah yang mereka temukan. We just stopped and look in these woods. Look at how scary that is. Put the torch on. He's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. Falling over. Look at the one on the ladders, going up the tree. Yeah. Oh, yeah. What about the washing line over there to the left? Yeah, there. Keep it there. That is weird, isn't it? There's one over there that isn't actually a person. There's a doggy there.
Selain puluhan manekin menyeramkan yang mengenakan kostum, mereka menemukan beberapa lukisan yang cukup meresahkan tergantung di luar kabin kecil di tengah hutan. Saya mencoba melakukan riset dan menemukan beberapa saluran lain yang menampilkan kabin aneh tersebut, tetapi satu-satunya informasi yang saya dapat adalah bahwa manekin dan lukisan itu sengaja dikirim ke sana pada suatu acara di tahun 2021. Saat Gary dan Amica berjalan keluar dari hutan, sebuah mobil mulai mendekati mereka dari sisi lain dan Gary mulai sedikit ketakutan. Untungnya, mereka dapat kembali ke van tanpa harus melintasi jalur mobil. Pada bulan April 2019, seorang YouTuber bernama Jason mengunggah video ke salurannya, Happy Mountain Trekkers. Dalam video tersebut, ia merekam perjalanan solo malam ke pegunungan. Kanalnya didedikasikan untuk segala hal yang berhubungan dengan kegiatan di luar ruangan, di mana Jason sering mengunggah video petualangannya, mulai dari hiking, berkemah, hingga bertahan hidup di hutan. Dalam klip ini, pendakiannya ke gunung berjalan cukup lancar. Saat langit mulai gelap, ia memperlihatkan keahliannya dengan membuat sebuah sendok kayu. Pada saat itulah, ia menjelaskan bahwa ia mendengar suara aneh yang datang dari puncak salah satu bukit. Sekitar pukul 9 malam, ia mematikan kamera untuk tidur. Namun, kurang dari 1 jam kemudian, ia terbangun karena suara aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa suara itu terdengar seperti suara binatang yang parau, tetapi karena datangnya dari tempat yang cukup jauh, ia tidak dapat mengenali suara apa itu. I'm still rattled. I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between almost like a pig, some kind of, I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors communicate with each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. Setelah kejadian itu, ia mencoba untuk kembali tidur, tetapi beberapa jam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun lagi dan mendengar apa yang ia gambarkan sebagai suara yang sangat aneh dan seperti sedang mengelilingi tendanya. Whatever it is, it's close. You hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them, and it started on the other side of my camp, went around my perimeter. Jika kalian perhatikan lebih dekat ke sudut kiri video, kalian dapat melihat pantulan dari apa yang tampak seperti 1 atau 2 pasang mata. Meskipun ada banyak hewan dengan mata yang memantulkan cahaya di malam hari, berdasarkan warna pantulan yang putih menyala, kemungkinan besar Jason sedang diintai oleh serigala atau anjing coyote. Namun, mengingat kejadian itu terjadi sekitar pukul 1 pagi, kecil kemungkinannya seekor anjing coyote akan berjalan-jalan di gunung dan berani mendekati perkemahannya. Meskipun serangan serigala terhadap manusia jarang terjadi, serigala masih bisa menjadi sangat agresif jika mereka merasa terancam, terutama jika mereka sedang menjaga anaknya. Jika hal ini terjadi, Jason akan berada dalam bahaya besar. Namun, yang mengerikan, ia bahkan tidak menyadari mata yang mengawasinya saat ia memeriksa area tersebut dengan senternya. Untungnya, ia kembali dengan aman ke tendanya dan tidur nyenyak sepanjang malam. Roadie adalah saluran yang didedikasikan untuk kehidupan off-grid, di mana dia biasanya memposting video tentang seperti apa hidup di luar dengan truknya dan bepergian keliling negeri. Video-video tersebut biasanya cukup keren dengan fokus pada keindahan alam dan hidup mandiri, tetapi pada videonya kali ini sedikit lebih menakutkan daripada yang lain. Pada bulan Desember 2017, Roadie mengunggah rekaman kejadian yang terjadi awal tahun itu ketika dia sedang berkemah di tempat parkir sekitar pukul 1.30 dini hari. Seorang pria yang menggunakan hoodie mulai berjalan mengitari truknya dan memotret plat nomor kendaraannya. Karena bagian belakang truk tempat dia tidur cukup gelap gulita, orang tersebut mungkin tidak melihat siapapun di sana dan terus berjalan dengan mencurigakan di sekitar truk selama beberapa menit tanpa menyadari bahwa dia sedang direkam.
Saat itulah pemilik truk memutuskan untuk mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri dan memberitahu pria asing itu bahwa dia ada di dalam. Dia pun meninju bagian dalam truk, dan pria yang mencurigakan itu panik dan melarikan diri. Tidak jelas apa sebenarnya yang dia rencanakan, tetapi berdasarkan perilakunya, bisa dipastikan itu bukan sesuatu yang baik. Sebagian besar orang mengatakan bahwa mereka lebih takut bertemu dengan orang yang berniat buruk daripada hewan agresif. Rekaman ini adalah contoh sempurna. Love Sundays adalah saluran yang dibuat oleh seorang pria bernama Sean yang mengunggah video petualangan berkemah solonya di Inggris. Dalam video yang diunggah pada bulan September 2022, ia menunjukkan apa yang terjadi suatu malam ketika ia berkemah atau bermalam di pinggir jalan di Cornwall. Secara teknis, dia tidak seharusnya berkemah di sana karena peraturan parkir. Jadi, dia melakukan segala upaya untuk tidak terlihat oleh orang lain sebelum matahari terbenam dan mulai membuat makan malam dengan kebisingan sesedikit mungkin untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Sekitar jam 9 malam, dia mematikan lampu dan pergi tidur. Semuanya tampak baik-baik saja, tetapi sekitar jam 2 pagi keadaan berubah menjadi sangat meresahkan. Okay, I think they've gone. They literally tried to get in the van. It wasn't just a knocking, they were trying the handle. Bukan hal yang aneh bagi pekemah untuk diminta pindah ke tempat lain di tengah malam, terutama saat Anda parkir di suatu tempat yang tidak seharusnya. Namun, dalam kasus ini, sangat kecil kemungkinannya hal itu yang terjadi. Biasanya, seorang petugas polisi atau orang lain yang memiliki kewenangan akan mengetuk terlebih dahulu dan mengumumkan diri mereka secara lisan untuk mendapatkan perhatian Anda, baru setelahnya mereka akan meminta Anda untuk pergi. Mereka tidak akan begitu saja menghampiri sebuah van di pinggir jalan dan langsung mencoba membuka pintu tanpa mengumumkan niatnya. Kemungkinan besar pada malam itu, memang ada orang asing dengan niat jahat yang mencoba masuk ke dalam van milik Sean, tetapi untungnya mereka tidak berhasil. Pada tahun 2018, seorang YouTuber bernama John mengunggah video ini ke salurannya, Lost Lakes, di mana ia memposting tentang petualangan berkemah di pedalaman Kanada. Video tersebut diambil sekitar pukul 3.30 pagi di lokasi yang cukup jauh di sebelah barat Chippewa, Ontario, di mana menurut John bahkan tidak ada sinyal pada ponselnya. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. There appears to be an animal of some kind pacing around my tent. It's the middle of the night, and then around 3:30, I started to hear this pacing sound, and 45 minutes later, it's still pacing around out there. 45 menit kemudian, dia masih mendengar suara di sekitar tendanya. Mengingat dia sedang berkemah di lokasi terpencil, kemungkinan besar ada beruang atau makhluk besar lainnya. Meskipun beruang jarang menyerang orang yang berkemah di area itu, diketahui bahwa hewan lain seperti rusa besar atau kucing liar juga dapat menimbulkan ancaman bagi orang yang berkemah jika mereka merasa terancam atau terprovokasi, dan saat ini tenda kemah yang lemah itu tidak akan bisa melindunginya. Dia pun menunjukkan kepada penontonnya barang-barang yang dibawanya dalam perjalanan berkemahnya untuk melindungi dirinya dari binatang, termasuk semprotan beruang, kapak, dan klakson udara. Dia menyebutkan mobilnya sebenarnya berada tepat di luar tenda, tetapi dia tidak dapat menemukan kuncinya dan mungkin tertinggal di dalam mobil. Namun, pada akhirnya dia tidur sepanjang malam dengan aman. Dia tidak pernah tahu apa sebenarnya yang berjalan di sekitar tendanya malam itu.